Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata 3 dosa pendidikan intoleransi dengan judul Malaikat Kebaikan. Perkenalkan, nama saya DK Anas Kudus dari SMK Muhammadiyah 2 Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pancasila sebagai pondasi toleransi dan pencegah intoleransi. 1. Perspektif historis. 2. Makna dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai falsafah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila. 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila. 4. Aktualisasi Pancasila. Pancasila. Sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila 3. Persatuan Indonesia. Sila 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut secara harfiah mengandung arti bhinneka atau beragam, tunggal atau satu, ika atau itu, yaitu beragam satu itu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia baik kini maupun yang akan datang. Kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima, dan kita hormati, serta kita wujudkan. Fungsi Pancasila dan tantangan bagi generasi muda. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Maka, identitas peserta didik di sekolah tentu berbeda. Memahami Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan NKRI yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga, maka apapun identitasnya, kita memiliki satu kesamaan, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan NKRI yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama, dan kepercayaan. Kondisi anak bangsa Indonesia saat ini, bahwa saat ini banyak anak bangsa yang krisis akan jati diri, sehingga kurang bertanggung jawab untuk ikut berperan serta dalam membangun NKRI. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya intoleransi: 1. Fanatisme agama. 2. Ketidakpercayaan terhadap agama atau etnis lain. Kondisi anak bangsa Indonesia saat ini yaitu intoleransi. Pengertian intoleransi, sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan nilai-nilai dalam bertoleransi, yaitu perasaan sempit kepada orang lain atau kelompok lain yang berasal dari kelompok atau golongan atau latar belakang yang berbeda. Untuk menyelamatkan anak bangsa, perlu dilaksanakan gerakan nasional revolusi mental. Ayo berubah. Integritas, etos kerja, gotong royong. Menurut Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, revolusi mental bukan pekerjaan 1-2 hari, melainkan sebuah gerakan nasional jangka panjang dan terus-menerus.
generasi silih berganti dan kita ingin memastikan agar generasi mendatang tidak kehilangan jati dirinya. Pada persiapan pembelajaran kali ini, 1. Pada pembelajaran ini bertemakan malaikat kebaikan. Proses kegiatan belajar mengajar dimulai dengan guru menjelaskan konsep tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan toleransi di depan kelas. Kemudian, peserta didik mengidentifikasi kebaikan atau kelebihan orang-orang yang ada di kelas maupun di lingkungan sekitar. Sebagai produk dari pembelajaran ini, yaitu masing-masing peserta didik menuliskan kelebihan dan kebaikan dari 3 temannya. Lalu, secara bergantian, peserta didik maju di depan kelas mempresentasikan tulisan yang sudah dibuat. Lalu, persiapan pembelajaran berikutnya, kegiatan awal dalam 5 menit. 1. Guru menyemangati murid dengan semangat pagi dan keinginan melakukan pembelajaran. 2. Guru menyampaikan alur dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran kali ini. 3. Guru memulai pembelajaran dengan menyiapkan 1 lembar kertas kosong dengan menuliskan namanya masing-masing di kertas kosong tersebut. Selanjutnya, persiapan pembelajaran. Ada kegiatan inti selama 10 menit. 1. Pada hitungan ketiga, kertas akan ditukar kepada teman sebelah kiri, lalu ke belakang. Kedua, di setiap kertas, murid menulis setiap kelebihan dan kebaikan, minimal 3. Murid yang namanya tercantum di kertas, begitu juga selanjutnya, sampai kertas kembali kepada pemiliknya. Ketiga, murid diberikan waktu 90 detik untuk menulis kelebihan dan kebaikan. Lalu persiapan pembelajaran berikutnya, kegiatan inti selama 10 menit. 4. Guru membatasi waktu dengan stopwatch. Begitu waktu di stopwatch selesai, kertas berganti ke meja lain. 5. Setelah itu, setiap murid bertugas membaca kertas kelebihan dan kebaikan tersebut di depan teman-temannya, jika mereka bersedia. 6. Guru memberikan semangat tentang pentingnya menghargai dan mengapresiasi kebaikan dan kelebihan orang lain, serta berlaku baik kepada orang lain. Lalu, persiapan pembelajaran berikutnya, kegiatan penutup selama 5 menit. 1. Guru meminta umpan balik dari murid secara lisan dengan bertanya perasaan mereka setelah pembelajaran. 2. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Berikut dokumentasi umpan balik dari murid. Bisa disimak. Lalu, dokumentasi umpan balik dari murid lainnya bisa disimak. Lalu, dokumentasi umpan balik dari murid lainnya bisa disimak. Setelah mempelajari modul ini, kita bisa merefleksikan diri. 1. Memahami membangun jembatan untuk keragaman. 2. Memahami mencetak penggerak di sekolah. 3. Memahami tegas tanpa bias. 4. Memahami agar sama-sama meski beda-beda. 5. Memahami pemahaman bermakna dan pernyataan pemantik. 6. Memahami taktis saat kritis. Selanjutnya, tolong Bapak dan Ibu guru mengisi angket Google Formulir pada deskripsi video YouTube ini, dan akan saya cantumkan foto bukti umpan balik pada halaman ini. Selanjutnya, pada halaman ini rangkuman angket dari umpan balik Bapak
dan ibu guru semuanya. Selanjutnya kita ingat-ingat pesan dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kebinekaan bukan jadi penyebab kita terbelah atau bahkan terpecah, melainkan menjadi alasan kuat untuk kita bersatu. Terima kasih.